Adapun bagian yang kedua, tadi yakin adanya kematian. Sekarang yang kedua, yakin akan adanya syaitan. Bahwa sepanjang perjalanan hidup ini, setan akan selalu menghasut. Apakah setan itu berasal dari jenis manusia, atau dari jenis jin, atau setan dari diri kita sendiri yang berwujud hawa nafsu yang jelek, hawa nafsu yang buruk. Jadi dalam wujud setan, dalam wujudnya, apapun hakikatnya, apakah dalam bentuk manusia dan bentuk jin, tetap dia adalah setan. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sabdanya tentang 5 hal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min yahsuduk. Nabi katakan 5 hal ini kau ingat baik-baik wahai umatku. Pertama, mukmin yahsuduka, yang hasud sama kamu saudara kamu sendiri, sesama muslim. Memang itu kenyataannya. Kita saling hasud, saling mengatai satu sama lain, selalu mencari kesalahan, kekurangan saudara kita. Padahal Nabi sudah mengingatkan kita. Yang kedua, Nabi katakan, wal munafiqu yubghiduka. Orang munafik yang sebenarnya hatinya membencimu. Ucapan Nabi yang kedua ini mengingatkan saya kepada firman Allah Subhanahu wa taala, mana Allah menyampaikan kepada kita, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullahu ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di sana kata Allah, ada sebagian manusia yang pintar sekali mengemas ucapannya, mengemas bahasanya, indah ucapannya, lembut tutur katanya, ya, tetapi Allah menyaksikan bahwasanya hatinya penuh permusuhan, penuh kebencian. Inilah orang-orang munafik. Kemudian Nabi katakan, wal kafiru yuqatiluk. Di sana ada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yang setiap saat memusuhimu, memusuhi nabimu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang keempat, wa nafsuka yunazi'uka. Ya, yang menjadi musuhmu lagi apa? Hawa nafsumu yang terus menerus kamu tekan menekan. Ibu-ibu sekalian, hawa nafsu ini selalu berusaha membuat kita jauh dari Allah. Tentu hawa nafsu yang buruk. Makanya bagi seorang mukmin, hawa nafsunya dia yang menungganginya, bukan hawa nafsunya menunggangi dia. Maka Nabi mengingatkan kepada hawa nafsu, kita selalu berseteru dengan hawa nafsu kita. Tatkala kita niat baik, mulailah dia membisik-bisikkan kita untuk kita tidak melakukan hal-hal yang baik. Kemudian yang kelima, wasyaitanu yughwik. Syaitan yang terus-menerus menghasutmu, berusaha menyesatkanmu dari kebenaran. Inilah yang disampaikan Rasulullah SAW agar kita yakin adanya syaitan, agar kita sadar tatkala datang membisikkan kita yang buruk-buruk, tidak lain dan tidak bukan bisikan itu pasti datangnya dari syaitan. Saya ingin memberi contoh yang simpel, yang mudah kepada ibu-ibu tentang bagaimana syaitan menghasut hamba-hamba Allah, khususnya umat Muhammad SAW. Tatkala seorang suami marah-marah dengan istrinya, kemudian membentak-bentak istrinya, istrinya tidak puas, kembali marah dan membentak-bentaknya, melakukan hal yang sama. Mereka tidak sadari bahwasanya syaitan sudah menghasut suaminya dan syaitan sudah menghasut istrinya. Dan tanpa mereka sadari bahwasanya syaitan berhasil menghasut suami dan istri. Dan saat itu, ya,
kedua pasangan ini menjadikan setan panutannya, bukan menjadikan setan musuhnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, inna syaitana aduun lakum fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh kamu, kata Allah, maka jadikanlah dia musuh. Jadi Allah sudah mengingatkan kepada kita, mendidik kita harus setiap saat ingat bahwasanya setan-setan itu adalah musuh kita. Yang anehnya, kadang-kadang setan itu membisikkan kita seolah-olah sesuatu itu yang positif, padahal yang negatif. Tatkala kita mau bersedekah, kita mau mengeluarkan uang yang agak besar, setan mengatakan kepada kita, jangan banyak-banyak, itu terlalu banyak, nanti dia datang lagi. Belum tentu benar apa yang diucapkannya, boleh jadi dia bohong karena hobi minta-minta. Inilah setan yang selalu membisikkan kita. Dia tidak sudi, dia sakit hati kalau kita menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Suatu saat saya teringat suatu kisah, wallahu alam tingkat kebenarannya, tapi tak apalah untuk kita jadikan sebagai pengalaman atau iktibar. Kisah ini disampaikan oleh Ustazah Lulu Alidrus, Allah yarhamha. Dia katakan suatu saat di Mina Rasulullah SAW melihat setan dalam keadaan yang sangat buruk, kurus kering, mukanya suntuk buruk, kelihatan begitu sakit hati tergambar di wajahnya. Nabi bertanya kepada setan, "Hei, apa yang membuatmu begitu lesu, begitu buruk, begitu lemas, ya, begitu sumpek?" Apa kata setan? "Bagaimana aku tidak kesal? Bagaimana aku tidak sumpek? Bagaimana aku tidak lemas? Bagaimana aku tidak sakit hati? Sepanjang tahun ku uji, ku hasut mereka, ku berusaha siang malam pagi sore untuk menghasut mereka, menjauhkan mereka dari Allah, supaya mereka berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi begitu mereka datang di haji, mereka menangis, mereka mengakui kesalahan mereka, mereka tobat, Allah terima tobatnya." Ya Allah, ibu-ibu sekalian, kalau kita kembali kepada pesan Allah dan Rasulnya, kalau kita melawan setan kita, setan pasti sakit hati, pasti menangis akan kegagalannya. Tapi terus terang aja, kita hobi bikin setan gembira. Mari sekali-sekali kita bikin setan menangis. Kalau boleh setiap hari, jangan sekali-kali. Kita bikin dia kesal, kita bikin marah, kita bikin dia marah, kita bikin dia sakit hati, supaya kita terlepas dari godaan dan penyesatan dia kepada kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat kita sadari pesan saya ini tentang yakin setan adalah penghasut utama yang senantiasa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala.